Halo, selamat datang kembali di videoku kali ini. Dan sekarang aku bakal ngebahas tentang psikologi umum yang materinya tentang perilaku manusia. Nah, apa aja sih yang ada di dalam perilaku manusia? Di sini nantinya dan di video ini aku bakal ngejelasin tentang manusia yang dipengaruhi oleh dua faktor. Terus apa itu arti manusia yang bertanggung jawab, 3 pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak, dan salah satu teori psikolog tentang psikologi sosial. Ikutin terus ya. Nah, di dalam perilaku manusia terdapat dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Apa itu faktor intern? Faktor intern merupakan faktor yang mencangkup kecerdasan, emosi, inovasi, dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan faktor ekstern meliputi lingkungan sekitar, baik fisik, non-fisik seperti iklim, sosial ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, setelah di soal yang sebelumnya kita sudah menemukan perilaku manusia yang mencangkup dua faktor. Di sini juga saya akan menjelaskan perilaku manusia sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Apa itu seseorang yang bertanggung jawab? Seseorang yang bertanggung jawab berarti seseorang yang memegang teguh pada kata-katanya. Yang dalam arti seseorang yang bertanggung jawab berarti seseorang yang memiliki kehendak bebas, mendengarkan, dan melakukan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran, serta menanggung konsekuensi perbuatan individu lakukan. Menurut Soeharto dan Anna 2005. Dengan kata lain, siapapun yang bertanggung jawab berarti pribadi dengan maksimal merencanakan aksi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, melaksanakan aksi yang mendatangkan konsekuensi tersebut, serta mengevaluasi hasil aksi tersebut demi perkembangan jati diri selanjutnya. Bertanggung jawab berarti merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan dalam hidup dengan maksimal. Yang menurut McClellan 1971 dan Renzulli 1981. Nah, karena di video sebelumnya juga kita sudah membahas tentang perilaku manusia yang bertanggung jawab, dan di sini kita juga akan membahas tentang 3 pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Apa itu? Pengaruh atensi yaitu suatu usaha yang mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Ini memerlukan pengalihan dari suatu hal agar secara efektif dapat berinteraksi dengan hal yang diberi perhatian. Menurut W. James 1980. Seseorang bisa memberikan 2 macam atensi. Pertama, focus attention, yang berarti kita memilih satu macam untuk diberi perhatian, sedangkan yang lainnya dialihkan. Yang kedua ada divided attention, yang berarti kita membagi perhatian kita kepada beberapa subjek sekaligus. Di pengertian lainnya ada persepsi. Apa itu persepsi? Pengertian persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin perceptio atau perceptio, yang berarti proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar-miliaran neuron dalam otak untuk mengenali dan memahami objek atau pengetahuan. Menurut Walter G. Freeman 1901. Dan pengertian selanjutnya adalah memori. Apa itu memori? Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari.
ada 3 proses utama dalam memori, yaitu yang pertama encoding, yang kedua storage, dan yang ketiga retrieval. Baik dalam sistem atensi, persepsi, dan memori saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerja sama satu sama lain untuk membentuk kumpulan perilaku yang membentuk kepribadian. Apabila persepsi bekerja, ia membutuhkan memori dan atensi. Dan memori juga membutuhkan penerapan informasi yang berasal dari atensi dan persepsi. Dan persepsi juga membutuhkan informasi dari awal, atensi, untuk kemudian disimpan dalam memori. Dan setelah di video ketiga tadi, yang menjelaskan tentang 3 pengaruh kinerja otak, di sini kita akan masuk ke dalam video yang berisi tentang salah satu teori dari psikolog. Menurut psikolog, yang pertama, psikologi sosial dalam teori behavioristik. Menurut John B. Weston, seorang tokoh pendiri aliran psikologi ini, status ilmiah ilmu psikologi manusia menjadi lebih terjamin dengan adanya aktivitas ilmiah oleh prosedur eksperimen seperti para peneliti psikologi binatang. Yang kedua, ada psikologi sosial dalam teori belajar sosial, yang berarti teori dikembangkan oleh penganut psikologi behavioristik. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukannya langsung dan mengalami konsekuensi dari perilaku sosial tersebut. Yang ketiga, ada psikologi sosial dalam teori Gestalt dan kognitif. Dalam teori ini, mereka memandang individu sebagai agen yang aktif menerima, memanfaatkan, memanipulasi, serta mentransformasi informasi yang diperolehnya. Selain itu, ini juga mengacu pada proses mental yang dimiliki fungsi mentransformasikan semua masukan sensorik ke dalam struktur yang lebih bermakna. Dan yang keempat, ada psikologi sosial dalam teori lapangan. Di sini dijelaskan oleh Kurt Lewin, yang mana pemikirannya berbasis lapangan atau ruang hidup. Menurutnya, segenap peristiwa perilaku seperti bermimpi, berkeinginan, dan berkehendak adalah bagian dari ruang hidup. Dan dalam formula itu juga terkandung perilaku sosial manusia yang merupakan hasil interaksi dengan orang lain. Nah, berikut adalah penjelasan video tentang psikologi umum yang mempengaruhi perilaku manusia. Sekian dari saya, terima kasih.